Shalom semuanya. Ya, salam juga yang di rumah. Siapa yang berbahagia hari ini? Coba lambaikan tangannya. Yang di rumah juga ya. Saya percaya kita semuanya berbahagia. Banyak hal yang Tuhan tanyakan, kebaikan demi kebaikan yang kita rasakan. Dan khususnya di hari ini kita bisa menyelesaikan pendidikan kita. Saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita lanjut lagi dalam perayaan dalam acara wisuda ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita menyembah Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang menyertai kita sehingga kita bisa. Terima kasih dengan kasih Tuhan saya jemput kita bangkit.
bersyukur kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita yang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Selamat selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kamu memberikan pujian bagi Tuhan, kita lebih lagi katakan Tuhan bersyukur kepadamu Tuhan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali katakan, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu yang mempesonakan, selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. 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 Haleluya. Saya minta seorang hamba Tuhan untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Baik teman-teman semua, kita berdoa ya. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama, itu karena kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang terbaik bagi kami, dan kami bisa merayakan acara kelulusan kami, wisuda kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat yang terindah di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang akan memimpin setiap acara kami di sepanjang acara ini Tuhan. Engkau yang akan memimpin dan Engkau yang akan menuntun setiap apapun yang kami adakan di hari ini Tuhan. Dan kiranya hanya firman-Mu saja Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di dalam hidup setiap dari kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau setiap dari kami yang hadir di sini Tuhan, mereka rindu Tuhan untuk lagi menyembah-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Dan Kau mengurapi, melawat, menjamah setiap dari kami yang ada di tempat ini, atau mungkin mereka yang belum bisa datang atau terlambat datang. Tuhan, kami akan memindahkan setiap dari mereka ke tempat ini, berkumpul bersama kami, menerima berkat terindah daripada-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Luar biasa. Ya, coba salam kanan kirinya, katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan
Bapak Ibu, untuk sebentar kita akan mendengarkan renungan dari Bapak Roy. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita kembali mengangkat satu pujian yang berkata, "Ku bersyukur Engkau memilih." Kau memilihku menjadi hamba
kepada Tuhan, karena kita tahu segala sesuatu dalam hidup kita hanya Tuhan yang menentukannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia-Mu. Banyak perkara dalam hidup ini kami tidak punya kendali, bahkan tidak satu pun Bapa ada dalam kendali kami. Kami mengucap syukur bahwa Allah yang begitu besar, Maha Kuasa, penuh dengan kasih, selalu mengambil alih kendali dalam hidup kami, sehingga segala sesuatu Kau ubahkan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Meskipun mungkin dalam hidup kami terasa sulit atau berat, Bapak, tapi kami percaya setiap tantangan hidup yang kami hadapi, Kau izinkan Bapak untuk mengajar kami, sehingga kami bisa lebih dekat dengan Kau, lebih bisa memahami apa yang menjadi kehendak yang sempurna dalam hidup kami. Dan pada siang hari ini kami berkumpul bersama-sama, karena kami tahu ini menjadi bagian dari kehendak Tuhan untuk kami merayakan Bapak suatu titik di mana beberapa dari teman-teman kami bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran teologi mereka, dan semuanya tidak lepas dari kasih karunia, berkat, anugerah, kemampuan, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan terima kasih kami bisa berkumpul bersama-sama, dan sebelumnya kami akan mencoba mau dan masuk dalam sebagian dari firman-Mu. Dan bila mana Bapak, kami pagi hari ini datang dengan hati yang berat, bila mana masih ada dalam hati pikiran kami perkara-perkara yang menentang Engkau. Sebelum kami terima firman-Mu, kami meminta ampun lagi sekali lagi. Kami minta Roh Tuhan membasuh kami, mensucikan kami Tuhan, sehingga setiap dari kami semuanya Bapak layak untuk duduk manis di bawah kaki-Mu, mendengarkan bagian dari firman-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan firman yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapak, permuliakan nama-Mu dalam setiap pernyataan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap dengan firman bersama saya katakan. Amin. Silakan duduk. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, ini sebenarnya pertama kali kita berkumpul ya di tempat ini. Jadi kalau ada banyak kekurangan-kekurangan, minta maaf karena namanya juga kita baru pertama kali ya. Saya tadi juga cek secara online, banyak masalah-masalah dengan sound ya. Jadi semoga semuanya bisa sabar sampai kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Oke, hari ini luar biasa ya, setelah beberapa tahun akhirnya kita bisa berkumpul bersama-sama, dan hari ini kita merayakan, kalau saya tidak salah hitung ada 27 teman-teman yang diwisuda ya. Ini luar biasa. Dulu zamannya Joshua cuma satu, cuma dia sendiri yang diwisuda. Itu pun juga terpaksa kita wisuda karena tidak ada yang lulus. Bercanda ya. Puji Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Jadi hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang judulnya adalah lidah dan telinga seorang murid. Ya, pasti sudah tahu firman Tuhannya. Saya bacakan Yesaya 50 ayat 4 sampai ke 7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Oke, Yesaya 50 itu tentu saja firman ini ditujukan kepada bangsa Israel, dan yang tadi kita baca barusan adalah nubuatan tentang kehadiran Tuhan Yesus ya. Dan pada saat itu ada satu kendala. Jadi ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel yang nantinya, ya ini belum terjadi, cuma nantinya mereka ada dalam pembuangan di Babel. Dan pada saat mereka dibuang di Babel, Tuhan sudah memprediksi bahwa nanti di Babel mereka akan mempertanyakan, mana Tuhanku ini? Mana Tuhanku yang telah membawa aku keluar ya dari tanah Mesir? Kok nggak ada?
Kenapa hidupku sekarang menderita, ada dalam pembuangan? Dan mereka juga mungkin mempertanyakan, apakah Tuhan saya, Tuhanku ini masih sanggup untuk menolong aku? Nah, di sini kita dapati bangsa Israel itu salah kaprah. Mereka berpikir mereka dibuang ke Babel itu karena Tuhan ya dengan tanpa alasan sengaja menjorokkan mereka ke Babel supaya mereka menderita. Nah, makanya di sini Tuhan meluruskan masalah itu ini sebelum semuanya terjadi ya. Tuhan meluruskan dan Tuhan berkata begini, mana surat cerai ibumu? Artinya, apakah ada bukti bahwa aku pernah meninggalkan kau? Begitu. Jadi Tuhan berkata begini, ini Yesaya 50 ayat 1. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Ini kiasan. Ya, ini kiasan. Jadi Tuhan sedang meluruskan bangsa Israel, kalian ini mengalami suatu penderitaan, kesengsaraan, itu bukan aku yang sengaja jorokin kamu, sengaja membuatmu menderita, tapi semua ini ulahmu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita coba cek ke zaman sekarang. Ya, tahun 2025 masih banyak sekali orang-orang yang mengalami banyak penderitaan. Ya, tidak terkecuali teman-teman juga di sini yang mengalami disabilitas. Ya. Jadi seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mana Tuhan kesetiaanmu? Kenapa aku mengalami hal seperti ini? Kami sedang melayani salah satu teman lama kami, teman lama saya, teman SMA, dan dia mengalami kanker, sudah bergumul 2 tahun ya, 2 tahun bergumul dengan wah luar biasa dahsyat pergumulannya. Kita terus mencoba membantu menguatkan mereka. Tapi kebetulan semalam kondisinya itu drop. Ini sudah yang kesekian kalinya kan, drop naik lagi, namanya kanker ya, seperti begitu ya. Tapi kita percaya Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan dia. Nah, semalam teman kami ini akhirnya berkata, sepertinya udah gak kuat deh, dia bilang. Sepertinya gak kuat. Kenapa Tuhan begitu, tanda kutip ya, jahat gitu ya? Kalau mau diambil, ambil aja. Kenapa mesti mengalami kesengsaraan, penderitaan? Karena teman saya ini sekarang merasa sakit gitu. Padahal 2 hari sebelumnya, tiba-tiba dia mengalami mujizat Tuhan. Dia seolah segar sekali gitu. Kok begini? Nah, ini sebenarnya adalah pola pikir manusia ya. Entah di zaman Babel atau zaman sekarang masih berlaku. Bahkan kita pun juga seringkali berpikir seperti itu. Nah, lalu kemudian Tuhan memberikan kepada kita masalahnya. Oke, memang itu terjadi. Memang banyak orang mempertanyakan, mana Tuhan ini? Apakah Tuhanku masih sanggup apa enggak? Tetapi lalu kemudian Tuhan berikan masalahnya kepada orang Israel. Masalahnya begini, mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Jadi kita tahu masalahnya kan di sini. Baik, mungkin di luar sana banyak orang belum paham Tuhan. Banyak orang tidak tahu begitu bagaimana kesulitan hidup ini memang seringkali terjadi, suka atau tidak suka. Tetapi yang jadi masalah bukan itu, kata Tuhan. Masalahnya adalah pada saat Tuhan datang, mana orang yang mau menjawab dia? Dengan kata lain, seumpama pada saat itu ada satu orang saja bersedia menjawab, istilahnya mewakili, bersyafaat, mewakili bangsa-bangsa Israel, maju ke depan dan mungkin berkata, Tuhan, ya kami memang berdosa, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup, Engkau hebat, dan seterusnya, Tuhan, aku tahu Kau berikan jalan keluar. Mungkin pada saat itu Tuhan langsung bertindak. Tetapi kebenarannya adalah tidak ada satupun yang mau berdiri mengambil posisinya itu. Dan Tuhan berduka. Jadi Tuhan berduka bukan karena rakyatnya menderita di pembuangan,
Tapi Tuhan berduka karena tidak ada orang yang mau menjawab. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu ya, berdasarkan firman Tuhan yang tadi kita baca barusan. Ini sebenarnya firman Tuhan buat saya juga gitu ya. Karena tiap kali kita pelayanan, ya seringkali kan kita, aduh Tuhan, coba deh mau liburan sebentar boleh nggak? Boleh nggak Tuhan? Lagi sibuk nih banyak masalah nih Tuhan. Apa masalah saya nggak kurang banyak begitu ya? Tetapi tiap kali kita mendengar firman ini, kita kayak ditampar Tuhan gitu. Mana orang yang menjawab aku tadi? Mana gitu? Jangan-jangan dia lagi enak-enakan, lagi tidur-tiduran ya di sofa atau lagi makan warteg apa segala macam. Jadi di sini lalu kemudian firman Tuhan langsung beralih kepada Yesus. Bagaimana Yesus menjadi orang yang sempurna untuk menjawab panggilan Tuhan. Jadi Tuhan datang, Tuhan ada. Istilahnya Tuhan berkata, ini aku ada di sini. Nah sekarang siapa yang mau berdiri dan menjawab? Ya. Nah di sini kita akan ambil firman Tuhan, kita mulai satu persatu ya, ayat keempat. Tadi kan dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi kualifikasi orang yang siap menjawab panggilan Tuhan itu harus mengalami transformasi lidah. Ya kenapa lidah ya, aneh juga ya kita pikir ya. Tapi saya rasa teman-teman di sini bisa paham kalau nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi lidah ini kan sebenarnya kiasan. Tentu saja ya, lidah ini bicara tentang transformasi tujuan hidup. Oke. Firman Tuhan itu berkali-kali berkata tentang lidah sebagai anggota tubuh yang paling berbahaya. Setuju nggak? Setuju. Paling berbahaya. Kalau saya mau melukai orang, saya mesti siapin dulu pisaunya, siapin ini itu, liatin waktunya tepat, lalu saya bisa lukai orang itu. Dan pada saat saya melukai kan saya bisa aja kena pukul balik ya kan? Tetapi kalau saya melukai orang dengan lidah, itu persiapannya 1 detik juga bisa. Coba kalian, ini teman-teman kan mungkin lagi jalan diserempet. Coba dalam hitungan setengah detik, itu mulut keluar apa? Kurang aja. Ya kan? Dipersiapkan dulu nggak? Pulang ke rumah dulu, pikirin dulu kata-katanya gitu. Lalu balik lagi, lalu kita baru ngomel sama orang bajainya atau apa gitu. Nggak perlu. Dalam hitungan sekian detik itu langsung keluar dari mulut kita. Dan ini terjadi baik bukan di jalanan aja, suami, istri, anak, orang tua, teman baik, semuanya itu bermula dari lidah. Jadi Tuhan memakai istilah lidah ini. Dan firman Tuhan berkata hidup mati dikuasai oleh lidah, ya kan? Siapa menggemakannya memakan buahnya. Apalagi Yakobus, Yakobus menjelaskan panjang lebar tentang lidah. Yakobus berkata tidak ada satu orang pun yang bisa menaklukkan lidah. Jadi kita bisa paham bahwa kalau misalnya kita mau menjawab panggilan Tuhan, dan di belakang kita ini ada bangsa Israel sedang dibuang, sedang semuanya berkeluh kesah, atau zaman sekarang kita lihat banyak teman-teman ya yang di luar sana yang masih berkeluh kesah, tidak memahami kehidupan mereka, penderitaan mereka seperti apa. Apalagi teman-teman yang mengalami disabilitas, menurut penelitian 95% teman-teman disabilitas masih belum terima Tuhan Yesus. Nah itu PR buat kita semua ya. 95%. Ya kita cuma ada 5% ya. Ngapain aja kita gitu. Oke. Itu untuk topik lain kali ya. Jadi lidah. Masalah dengan lidah. Nah, lidah itu harus mengalami transformasi fungsi. Sebelumnya fungsi lidah itu untuk menyerang dan untuk juga makan. Gitu. Kalau makan sih udah pastilah kita nggak ada masalah dengan itu, ya kan? Masalah kalau lidah ini susah ya, namanya selera itu nggak bisa dipaksa gitu ya. Kalau makan nggak doyan ya mana gitu. Kita mesti cari makanan yang kita doyan. Tapi firman Tuhan berkata bukan sekedar masalah fungsi jasmani, tetapi lidah dipakai untuk menyerang. Nah, anggota tubuh yang biasa dipakai untuk menyerang harus ditransformasikan menjadi anggota tubuh yang memberkati.
kalau kita mau belajar seperti itu, maka kita bisa menjadi orang yang menjawab panggilan Tuhan. Ya, firman Tuhan demikian berkata, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ada hal yang aneh di sini. Kata di sini dengan perkataan itu hanya satu kali keluar di Alkitab. Dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Kitab Wahyu, hanya satu kali kata ini yang dipergunakan sama si Yosua. Jadi kata ini bukan berarti dengan ngomong gitu. Nah ini seringkali kita salah kaprah. Kita pikir, oh jadi hamba Tuhan enak ya, ngomong aja beres. Oh andai kata begitu benar gitu ya, ngomong aja. Jadi mereka pikir, oh saya mau belajar nih, lalu saya bisa tahu bagaimana cara menjawab orang. Wah saya kena kanker, oh jangan khawatir, dalam nama Tuhan Yesus gitu kan, selesai pelayanan gitu. Jangan pikir itu pelayanan gitu ya. Kalau kita mau pikir gitu jadi konselor aja gitu, jadi apa, orang yang hanya bisa ngomong doang begitu. Tetapi kata dengan perkataan ini artinya sangat dalam. Dengan perkataan itu artinya adalah dengan tindakan menolong segera, membantu, menopang, menyegarkan, dan melakukannya dengan cara yang tepat. Jadi kalau misalnya lidah kita diubahkan, itu bukan sekedar bicara, tetapi ada tindakan-tindakan yang nyata. Ya, teman-teman di sini tahu ya, kita mungkin sudah memulai pelayanan ini 13, kalau saya tidak salah hitung 13-14 tahun yang lalu. Kita mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana. Di sini ada Bu Anita, ada Bu Kris, ada Pak Ivan, di sini juga teman-teman Pak Stefan dan lain-lain. Kita memulainya bukan dengan ngomong gitu. Kalau cuma ngomong doang, Jos, tenang Jos, Tuhan menyertai gitu. Ngomong aja begitu terus, ya kan? Nah si Joshua nih, wah nggak tahu di mana sekarang dia kalau begitu. Tetapi kita mesti berjalan gitu, tunjukkan caranya, bagaimana menopangnya. Lalu kemudian dengan kerja keras, ya menantikan waktu-waktu yang tepat. Karena kita tahu semua teman-teman membutuhkan waktu yang tepat, ya kan? Paksa-paksa nggak akan kejadian apa-apa. Jadi ini adalah salah satu cara kita mengalami transformasi lidah. Kita mulai belajar seperti seorang murid. Jadi gimana sih belajar seperti seorang murid itu menurut Yesaya 50 ini? Menjadi seorang murid artinya mengizinkan Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap hari. Nah ini tidak ada hubungan dengan korek kuping, ya, tidak ada hubungan dengan itu. Jadi mengizinkan Tuhan menjadi tanggung jawab setiap murid. Berarti setiap hari ya. Setiap hari ini jangan pikir tiap jam 9 aja, tiap jam 10 aja gitu. Ini berkata setiap waktu mengizinkan Tuhan. Karena Tuhan itu kalau berkata kepada kita nggak lihat dia jam. Ya, mau jam 8 malam atau jam 7 pagi atau jam 5.30 terserah Tuhan. Jadi pada saat Tuhan berkata kepada kita mesti mengizinkan Tuhan mempertajam masuk perkataan itu ke dalam hati kita. Nah kalau Tuhan tidak berkata apa-apa, bukalah firman Tuhan, bacalah terus, ya. Kita akan diberkati setiap kali kita membaca firman Tuhan. Ada selalu ayat-ayat yang baru buat kita. Nah kata mempertajam ini artinya adalah membangunkan dari tidur dan membuat kita bertindak. Jadi jangan salah kaprah juga. Wah, saya dengar suara Tuhan loh, dahsyat, Tuhan berkata kepada saya ini A, B, C, D gitu. Tetapi begini ya, kalau Tuhan cuma ngomong dan Tuhan tidak suruh kita bertindak, saya tidak yakin itu Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada kita, pasti Tuhan akan menuntut kita untuk bertindak. Ya, jadi bukan kayak ya sudahlah, kalem aja deh, nggak begitu. Tapi Tuhan kalem aja, tapi sekarang pergilah keluar, temui musuhmu, jabatan tangan dan minta ampun, ya. Atau oke, nggak apa-apa, tunggu waktunya Tuhan aja, aku menyertai engkau. Ya, tapi sekarang kamu keluar di sana, Tuhan sudah memberkati engkau dengan cara A, B, C, D dan bertindaklah ke sana. Jadi pada saat kita menjadi seorang murid dan Tuhan mempertajam pendengaran kita, artinya Tuhan akan memberikan kepada kita suatu tuntunan nyata.
Dan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan tuntunan itu. Dan lalu kemudian transformasi hidup juga berhubungan dengan bagaimana kita memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, banyak orang berpikir membuka telinga kan telinga rohani gitu ya, tapi sebenarnya ayat ini berhubungan dengan seorang budak. Ya, kalau kita tahu bangsa Israel tiap tahun Yobel 7 tahun sekali itu budak-budak hamba-hamba yang bangsa orang Yahudi ini harus dilepaskan. Tetapi ada dari mereka tidak mau lepas karena mereka begitu mengasihi Tuhannya. Jadi mereka berkata, aku nggak mau bebas, aku tetap mau menjadi budak dari engkau Tuanku. Jadi Tuhan ini lalu melobangi telinganya di pintu. Nah, itu maksudnya melobangi telinga, membuka telinga. Jadi artinya begini, kita mengambil komitmen untuk datang kepada Tuhan dan kata Tuhan, aku memutuskan untuk tidak mau merdeka dalam diriku sendiri. Aku nggak mau jadi orang yang bebas, dalam arti kata bebas duniawi gitu. Aku mau menjadi hambamu. Dan komitmenku adalah silakan Tuhan bolongi telingaku di tiang pintu. Kalau orang sudah dibolongi telinganya di tiang-tiang pintu, itu kan sesuatu yang sifatnya permanen, ya kan? Jadi nggak bisa dioperasi lagi, ditutup lagi lubangnya. Sehingga itu suatu keputusan satu kali seumur hidup. Dan kita berkata, baik Tuhan, karena aku mengasihi Engkau, maka aku bersedia menjadi hambamu dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Artinya aku nggak akan mencoba menantang Engkau. Ya, teman-teman, jadi seorang murid itu tidak boleh mempunyai sikap menantang. Ya, tentunya kepada Tuhan, tetapi juga kepada unsur-unsur orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan ada di atasnya kita. Ya, ini bukan bicara, saya tidak sedang mengajar tentang bagaimana cara bergereja, berorganisasi, tetapi anak Tuhan, seorang murid yang mau menjawab panggilan Tuhan bukanlah seorang yang suka menantang, istilahnya begitu. Apalagi berpaling ke belakang atau mengabaikan. Ya. Baik, itu adalah karakteristik pertama orang yang menjawab panggilan Tuhan. Mereka mesti mengalami transformasi lidah, artinya tujuan hidup. Lalu kemudian, cepat saja, karakteristik kedua adalah siap menderita. Ya, itu udah biasa lah. Oke, siap menderita. Siapa nggak siap menderita? Kita bilang kita tunggu dulu ya. Kita baca firman Tuhan ya. Ayat ke-6, Yesaya 50. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya, ini tentang Tuhan Yesus ya, kita tahu. Tetapi bagaimana kita bisa meniru penderitaan Tuhan Yesus ini? Nah, saya bisa ngomong panjang lebar, tapi saya akan simpulkan kepada satu yang menurut saya yang Tuhan mau nyatakan dalam ayat ini. Jadi satu perkara aja menderita, yaitu menderita dengan menanggalkan reputasi. Itu satu aja. Ya, kita nggak usah ngomong sakitnya atau capeknya, berdarahnya, reputasi satu aja. Kita tahu Yesus mengosongkan dirinya, ya kan? Anak Tuhan loh, dia Allah semesta alam, anak Allah. Tetapi Yesus mengosongkan dirinya ya, menjadi manusia biasa. Nah, kita kadang-kadang berkata, saya siap menderita. Mau pergi ke puncak mata air, siap gitu kan. Mau mendayung ya sampai 1 kilometer, siap, saya siap menderita. Suruh mungkin menabur, siap menderita dengan menabur meskipun dalam kekurangan. Tetapi kalau kita bicara tentang menanggalkan reputasi, belum tentu. Saya kasih tahu, belum tentu. Ya, biasanya kalau misalnya kita reputasi kita yang dipertaruhkan, kita akan berubah jadi seekor singa. Ya toh? Kamu jangan main-main. Aku ini marganya si Anu gitu. Jangan coba-coba kau, ya kan? Ini margaku ini sudah 13 keturunan.
Kau tidak tahu aku ini orang pintar. Kau tidak tahu aku lulusan gitu ya. Aku punya ini. Lihat tuh titelku. Lihat prestasiku. Kau nggak lihat papaku siapa? Ya, gitu kan. Kalau bicara reputasi itu susah. Nah, orang yang menjawab Tuhan lihat mana nih orang yang menjawab aku. Lalu kita maju, Tuhan aku siap menjawab engkau. Lalu kemudian ada yang nginjek kaki kita. Dia bilang, kamu cuman orang desa ini doang, begitu kan. Langsung berubah bentuk kita. Karena reputasi itu adalah mungkin satu yang biasanya hal terakhir yang orang mau lepaskan. Kedagingan oke lah, berhenti ngerokok boleh gitu kan, berhenti berdosa oke. Tapi reputasiku itu harus dipertahankan sampai mati. Kalau bisa di Batu Nisan, kami ada salah satu persaksian ini sih, mungkin tidak dalam konteks ya. Jadi ada salah satu teman murid kami, dia udah tua juga, dia udah sakit gitu, mungkin kanker atau sakitnya udah banyak. Tapi dia ngambil S3 gitu. Kita kan kagum ya, udah dahsyat sekali ini orang umurnya nggak lama, udah tua banget ngambil S3. Terus tanya, kenapa kamu mau ambil S3 gitu? Kita kan mikirnya, wah soalnya saya nggak mau berhenti belajar gitu-gituan lah ya. Tahu nggak jawabnya apa? Soalnya nanti kalau saya mati di Batu Nisan mesti tulis ada dokter di depannya, dia bilang begitu. Saya pikir hebat juga nih orang ya. Jadi reputasi itu harus ada. Nah, untuk kita menanggalkan reputasi kita ini, berarti kita harus menawarkan diri untuk dipukul, menawarkan diri untuk dihina, dan kita jangan sembunyikan muka kita menghadapi orang-orang yang mencoba mencederai kita. Siap apa enggak begitu? Nah, di hari ini kita ada 27 murid yang lulus, dan kita berharap, Tuhan berharap bukan kita, Tuhan berharap agar semuanya menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap menjawab panggilan. Amin. Nah, apakah teman-teman di sini siap menderita menanggalkan reputasi? Ya, karena reputasi diri itu tidak ada harganya di kerajaan Allah. Terakhir, ayat ke-7. Karakteristik orang yang menjawab panggilan Tuhan, tadi kan masalah reputasi, adalah mereka yang sekarang mengandalkan reputasi Tuhan. Nah, jadi kita mesti satu lingkaran penuh nih. Bukan berarti kita gak ada reputasi, lepas gitu. Bukan begitu. Kalau kita begitu saja, kita akan diinjak-injak. Tetapi pada saat kita menanggalkan reputasi kita, saat itu kita mengambil reputasinya Tuhan. Ayat ke-7, Yesaya 50. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Titik. Kenapa nggak malu? Karena reputasi Tuhan yang kita pertaruhkan, bukan kita lagi. Ya. Tidak mendapat noda artinya tidak akan pernah dipermalukan. Yesus tentu saja dipermalukan, tetapi pada akhirnya coba lihat siapa yang menang. Jadi apakah kita bersedia nih menanggalkan reputasi kita dan kita mengandalkan reputasinya Tuhan? Mengandalkan reputasinya Tuhan kadang-kadang tidak menang di depan, betul nggak? Kadang-kadang begitu, melayani Tuhan langsung kita diangkat, langsung kita menjadi sinar gitu. Enggak langsung begitu. Seringkali kita dianiaya dulu, ya kan? Kita mengalami banyak penderitaan, ejek-ejek lah, segala macam begitu. Tapi kita tahu, yang kita andalkan sekarang ini reputasinya Tuhan. Tahu nggak reputasi Tuhan? Reputasi Tuhan itu jagoan selalu menang di bagian akhir. Ya kan, akhir segala sesuatu lebih indah daripada awalnya. Jadi itu yang kita miliki sekarang. Akhirnya seperti apa? Akhirnya adalah aku akan memiliki reputasinya Tuhan. Haleluya. Jadi untuk teman-teman di sini yang sudah lulus, ada 27 murid-murid, ya. Ada yang cepat lulusnya, ada yang lama lulusnya, nggak masalah. Ya, bukan masalah waktu di sini. Ya. Yang penting kan akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya, ya. Dan cari ayat tadi kita pengkhotbah.
Sekarang kita ambil kesimpulan, di luar sana banyak orang menderita. Teman-teman disabilitas apalagi, mereka banyak tidak memiliki panduan hidup, tuntunan hidup. Banyak sekali bahkan yang menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan bisa ini, katanya Tuhan begitu. Kayak teman kami kan, katanya Tuhan bisa menyembuhkan. Kenapa sekarang ini suami saya menderita gitu? Katanya begini. Nah, Tuhan sekarang berkata, masalahnya bukan di situ, kata Tuhan. Itu adalah pendapat umum. Maklum kalau manusia itu selalu menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak kenal Tuhan mereka itu siapa. Tetapi pada saat aku datang, kata Tuhan, apakah ada yang menjawab aku? Itu adalah undangan dari Tuhan kepada semua teman-teman yang lulus di sini dan bahkan mereka yang hadir di sini semua. Ada nggak? Kalau misalnya kita berkata, ada Tuhan, aku ini orangnya. Maka Tuhan berkali ngomong gini, lidah kamu bagaimana? Lidah kamu bagaimana? Apakah lidahnya masih lidah preman? Kalau lidahnya masih preman, Tuhan berkata, maaf, kau bukan orang yang layak untuk menjawab aku. Ya, kita banyak PR dulu mesti kita kerjakan. Itu artinya, apakah ada suatu transformasi hidup dalam hidup kita? Lalu kemudian yang kedua, siap nggak menanggalkan reputasi hidup kita? Gitu. Tanggalkanlah itu nama fam apa sih? Udahlah, nama fam segitu hebat gitu kan? Orang juga nggak ngelihat nama fam kita pada mati, ya udah mati aja gitu kan? Nama fam atau mungkin kekuasaan, kemasyhuran kita. Ya, lepaskan itu. Kenapa? Karena yang ketiga, sekarang orang yang menjawab Tuhan hanya mengandalkan reputasinya Tuhan saja. Dan kita tahu, kalau reputasi kita, kadang-kadang kita nggak bisa pertahankan loh. Pernah kan di sini saya yakin pernah yang mencoba mempertahankan reputasi kan? Pernah kan? Tahu nggak aku ini, dahsyat. Tapi kandas juga kan? Tapi kalau kita mengandalkan reputasi Tuhan, saya katakan Tuhan tidak akan izinkan kita kandas. Karena reputasi dia yang dipertaruhkan. Jadi tetap selamat buat yang lulus. Saya percaya Tuhan sudah memiliki rancangan bagi semua dari kita. Teman-teman juga banyak memiliki panutan. Mungkin para senior-senior juga di sini juga ada. Ya, jadi beban ya untuk Ryan, untuk Susan, untuk Grace, beban juga nih. Kenapa jadi panutan? Iya, memang begitu. Masa lulus lidahnya masih lidah preman, kan nggak bisa begitu. Nah, Tuhan akan pergunakan kalian, pertajam ya telinga kalian setiap hari, jangan satu hari aja. Lalu kemudian belajar untuk menanggalkan reputasi. Nggak apa-apa. Orang mau injek nama kita nggak masalah. Ya, orang mau menginjak kita punya titel atau kekuasaan atau bahkan kemiskinan kita pun nggak masalah. Oke. Karena reputasi Tuhan yang kita sekarang upayakan. Demikian firman Tuhan, kiranya jadi berkat buat kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, bahwa di hari ini Bapa, firman-Mu selalu menjadi topangan kami untuk kami maju ke depan. Kami berdoa secara khusus buat ada 27 murid-murid yang sudah Kau kirimkan, yang Kau izinkan juga menyelesaikan program belajar teologi ini. Dan kami berdoa Bapa agar setiap dari mereka semuanya Bapa memulai memiliki lidah seorang murid, di mana Tuhan mempertajam pendengaran mereka hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk juga belajar untuk turut menderita seperti Kristus dengan menanggalkan reputasi kami. Dan ajar kami bahwa mulai sekarang hanya reputasi Tuhan saja yang kami upayakan, yang kami kerjakan Tuhan, yang akan melindungi kami sehingga kami teguh hati terus menjadi orang yang siap menjawab Engkau. Terus berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, buka hati kami terus dan celikan mata rohani kami sehingga kami bisa melihat betapa banyak di luar sana jiwa-jiwa yang masih sengsara, menderita, masih belum kenal Engkau. Dan pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu menjadi sumber terang, sumber kabar baik Tuhan buat mereka, menjadi kaki-Mu, menjadi tangan-Mu, dan dengan perkataan, yaitu dengan semua tindakan-tindakan kami Tuhan. Maka mereka yang letih lesu mengalami kesegaran, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sisa acara kami ini dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan.
Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biarkan firman Tuhan ini nggak hanya kita dengarkan, tapi benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi wisuda. Tapi sebelumnya mungkin kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara, Brother and Sister semua untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi teman-teman yang melihat ada tampil lirik ya di layar. Mungkin Bang Yos dan bisa bantu di Mari teman-teman kita bangkit berdiri. sudah. Oke. Instrumennya ya Kak Ivan? Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, padaku negeriku yang indah. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, padaku negeriku yang indah. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Marsi-Porsi. Jadi Bro and Sis semuanya tetap berdiri dan kita akan nyanyi bersama-sama. Center for Christ, Tubuh Kristus, berkomitmen pada Yesus, menguatkan doa
Oke, silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Oke, puji Tuhan ya. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan wisuda kita. Dan tadi saya selama beribadah ya, saya sangat terharu ya teman-teman, karena bagi saya apa yang sudah kita kerjakan saat ini dan apa yang sudah kita lewati sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerahnya Tuhan. Zaman dulu kita nggak pernah berpikir ya ada sekolah yang mau untuk membuka pelajaran Alkitab untuk difabel. Pernah nggak kepikiran? Nggak pernah ya. Gitu. Jadi kita sangat bersyukur Center for Christ hadir seperti yang dikatakan dalam Mars juga untuk memperlengkapi kita semua untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan. Amin. Amin. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan undang Bapak Dr. Daniel Mutu ini untuk memberikan kata sambutan perwakilan dari STTI Parves. Ditunggu sebentar. Saya Dr. Daniel Edward Runtu ini sebagai ketua dari Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Tangerang, atau sering juga disebut sebagai HITS, Harvest International Theological Seminary. Saya mengucapkan terima dari kepada 27 wisudawati yang telah lulus dari program Harvest International Kurikulum untuk generasi yang keempat, generasi kelima, dan generasi keenam. Luar biasa, selamat. Kelulusan ini adalah pencapaian yang luar biasa, bukan hanya karena sudah menyelesaikan semua modul-modul dan tahap-tahap pembelajaran dan juga tahap-tahap pendidikan dengan baik, tetapi juga karena setiap langkah ini menunjukkan bagaimana para wisudawan, wisudawati sudah menunjukkan kegigihan, menunjukkan disiplin, menunjukkan semangat belajar dan ketekunan yang luar biasa. Sekali lagi saya juga mengucapkan apresiasi kepada para lulusan dan menunjukkan bahwa mungkin keterbatasan atau disabilitas itu tidak menjadi halangan untuk mencapai cita-cita dan bahkan lulus dari program HIC ini dengan hasil yang baik. Yang kalian capai bukti bahwa kalau kita teguh, kita sungguh-sungguh dan juga percaya bahwa Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka kita bisa melihat hasil atau buah dari semua kegigihan dan usaha kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tim semua pengajar, ya, khususnya juga untuk Dr. Roy Limano yang begitu luar biasa dan semangat, untuk Susan juga yang tim semua yang begitu semangat mengajar, mendampingi, maupun juga mungkin ada orang tua, keluarga yang mendukung wisudawan, wisudawati untuk sampai kepada titik ini. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akui Dia di dalam segala lakumu, dalam segala tindakanmu, maka Tuhan sendiri akan meluruskan jalan-jalanmu. Dan saya percaya bahwa setiap pengertianmu sendiri, akui Tuhan yang telah dipelajari dan telah diterima melalui HIC ini akan menjadi bekal yang kokoh untuk perjalanan kehidupan, bahkan pelayanan dari para wisudawan, wisudawati selanjutnya. Jadi bagi para lulusan HIC juga jangan berhenti di sini. Yang masih semangat, yang mumpung masih semangat, bisa juga melanjutkan sampai tingkat sarjana strata 1 di bidang teologi atau di bidang pendidikan agama Kristen. Kami menyediakan program yang bisa mendukung, dan bahkan saat ini juga ada mahasiswa yang disabilitas
tunanetra yang bisa mengikuti, dan sebentar lagi saya rasa para mahasiswa ini akan lulus. Jadi selamat luar biasa, dan biarlah hari ini menjadi momen untuk terus melangkah di dalam iman, bertumbuh terus di dalam pelayanan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada yang berminat untuk lanjut S1 sudah diundang loh. Sama. Kayaknya si Sahel ya. Pak John. Ya, bagi teman-teman yang berminat untuk lanjut nanti bisa mengkomunikasikan ke Pak Roy ya. Roy dan Bu Susan. Kita semua masih sama-sama ya, saling rangkul. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah mikir nanti gimana ya, nanti gimana. Itu memang awal-awal pasti kita berpikir demikian. Tapi ketika kita udah bersama-sama semua jadi gampang. Bener nggak teman-teman? Bener ya, amin ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dari Pastor Jari Vitale selaku Direktur HIC Program. Persilahkan Pastor Stephen. Tidak apa-apa, kedengaran semua ya? Gede kok suaranya. Walaupun sedikit agak capek gitu. Tetap gede, tetap semangat. Oh iya aja buat supaya Ya, shalom semuanya. Saya rasa sebenarnya saya nggak perlu lagi ya, karena dari rektor sudah mewakili ya, dan juga dari dari sisi akademis sudah mewakili. Tapi nggak apa-apa ya, kita sama-sama semua bersukacita hari ini ya, tentunya kita bersyukur. Hari ini tentunya kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena ada satu hal momen bagi kita semua ya, yang nggak bisa kita berikan secara gimana ya, secara kayak orang yang bisa membuat gimana gitu, tapi ada satu momen, satu hal yang membuat kita ada satu perubahan dalam diri kita. Kenapa? Karena kita berjuang ya, cukup lama, 20 bulan ya, saya rasa cukup lama memakan waktu ya. Pada hari ini kita bersyukur, kita bertemu kembali untuk hari yang wisuda yang kita tunggu-tunggu. 20 bulan, kalau kita hanya kuliah, enggak apa-apa, enak aja, Selasa, Kamis, Rabu, dengar, selesai. Tapi ada tugas-tugas yang diubahkan juga. Ada harus ikut PPW, ada harus ikut apalagi fellowship ya. Terus ada di dalam kelas juga ada ikut komsel ya, ada kelas, kalau nggak salah kelas glory ya. Mana alumni kelas glory, saya lupa. Nggak ada ya, mungkin ikut yang online aja. Oh ada ya. Oke, baik. Saya rasa kita bersyukur, perlu perjuangan juga dari sisi para pengajar ya, para mentor semuanya, mereka juga berjuang karena mereka banyak meluangkan waktu, membagi waktu mereka. Ada yang kerja, ada yang pijit atau apa dan lain sebagainya. Semuanya serba berjuang. Dan kita dengar tadi firman Tuhan katakan, ya, Tuhan mencari kita. Nah inilah waktu kita. Kita sudah belajar. Mari dengan kelahiran yang baru, dengan ilmu yang baru, tentunya damai sejahtera Kristus itu selalu ada bagi kita. Untuk kita apa? Untuk kita apa? Kira-kira? Sorry, saya rasakan kita santai aja ya, karena mungkin tipe saya tipe santai, tipe ngajar ya, seperti guru ya. Jadi bagi saya santai aja gitu ya. Kita patut bersyukur, nggak ada hal-hal yang perlu secara formal sekali ya. Dan kita bersyukur juga di sini saya sedikit saya berikan pandangan bahwa si Borsi ini dibentuk bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Tuhan taruh visi bagi kita semua, bukan pada Stephen, Pastor Roy, Pastor Susan atau yang lain, tidak, bagi kita semua. Jadi para murid pun datang untuk belajar itu
karena Tuhan taruh visi bagi kita semua. Ya, nah sekali lagi saya ucapkan selamat dan kita bersyukur ya kita belajar secara gratis. Kita kerjasama dengan SMP Harvest, dapat kita belajar secara gratis. Kalau mau bayar ya satu kali belajar tentunya cukup mahal ya. Ada ya yang ikut belajar daripada waktu angkatan pertama itu mereka harus membayar kurang lebih 5 juta selama 20 bulan ya. Nah sekarang kita gratis. Tuhan tunggu kita. Nah kita sudah belajar apa perkataan Kristus yang kita dengar melalui apa Alkitab. Pembelajaran yang kita lakukan selama 20 bulan ya luar biasa. Saya ingat dulu pada waktu angkatan pertama ya Ibu ya, Pak Roy juga ya kita ngajar offline ya, kebayang sibuknya Pak Suroy sama Bu Susan harus ada bisnis ya, sedangkan saya harus kerja bolak-balik mana, tapi kami tetap ya, karena kami tahu kami ini hanya kajongnya Tuhan, nggak ada lebih, nggak ada yang bisa dibanggakan. Itu yang menjadi satu panggilan kami. Nah untuk itulah ya, untuk yang lulus sekarang, mari kalian sudah dibekali, mulai selama 20 bulan sudah belajar kebenaran firman, direnungkan, dipikirkan, jadilah berkat buat sesama, buat banyak orang. Dan sini juga kita bersyukur ada angkatan pertama ya, ada Sister Rachel angkatan pertama, saya lupa, Brother Josh juga angkatan pertama. Oh ya samping saya juga ya, ini angkatan pertama juga, ini selalu setia mendampingi saya untuk menerjemahkan materi ya. Dulu kami belajarnya materinya ada bahasa Inggris ya, diterjemahkan semua sama Pastor Roy sama Ibu Susan. Kami juga berusaha bersama-sama. Jadi memperlengkapi angkatan pertama itu cukup berat. Zaman kuliah dulu ya, nanti ujiannya apa? Masing-masing di blok di mana-mana gitu. Biar nggak kelihatan sama-sama satu yang lainnya, angkat tangan. Pengujinya ada 2 sampai 3. Ada nggak yang nyontek? Ada nggak? Ya, kira-kira gitu ya. Kadang-kadang pada waktu kuliah juga kita tahu karena ruangannya AC, kita juga mendengar suara kereta api. Ya, banyak yang terjadi. Nah itulah ya. Jadi hari ini kita bersyukur, hari ini kita sangat bersyukur karena kita melakukan pada angkatannya yang ke-4, 5, dan 6 ya. 4 dan 5 ya, ke-6 nanti bentar lagi ya. Ya, begitu itu saja dari saya. Saya rasa sekali lagi saya ucapkan selamat dan percaya saja kita nggak sampai di sini, tapi Tuhan punya misi-misi yang lain buat kita semua. Dan saya selalu terbuka ya. Teman-teman yang udah lulus tetap kalau mau WA saya nggak apa-apa, tapi saya nanti balasnya malam gitu ya. Kira-kira demikian ya. Ya selamat sekali lagi pada wisudawan dan wisudawati. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kata sambutannya luar biasa bahwa dimulai dari pelayanannya Pastor Roy, Pastor Susan, Pastor Rocky, Pastor Stephen, dan semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau misalkan bukan karena diberikan kekuatan dari Tuhan, mungkin pada tumbang kali ya. Oke, untuk selanjutnya kami undang untuk Sister Rachel untuk memberikan 1 kata 2 kata mewakili dari mentor. Silakan Sister. Ya, para pastor, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu dan juga para wisudawan dan wisudawati yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya senang sekali ya karena pada hari ini saya boleh ikut menyaksikan momen yang sangat membahagiakan di mana proses ketekunan, kesetiaan, kegigihan ya semuanya atas dasar kasih kepada Allah pada akhirnya bisa membuahkan hari ini sukacita yang luar biasa ya. Dan seperti tadi Pak Stephen udah bilang bahwa saya adalah angkatan pertama dan selama 20 bulan kurang lebih saya dipercaya untuk mendampingi adik-adik kelas saya gitu ya, angkatan ke-4 khususnya kelas eklesia. Dan di sana saya merasa bahwa bukan hanya sebagai kelompok belajar kami di sana,
tetapi justru lebih daripada itu kami bisa membangun kekeluargaan di dalam Tuhan Yesus, di mana bukan cuma membahas materi, tapi juga ada sharing kehidupan, ya, ada curhat dari hati ke hati, ada tawa, ada air mata, tetapi semua itu justru menjadi jembatan kasih di antara kami, sehingga setiap pertemuan yang terjadi di dalam kelas itu bukan hanya menjadi ruang belajar buat kami, tetapi lebih daripada itu menjadi ruang untuk kami bertumbuh bersama di dalam iman, di dalam kasih persaudaraan. Ya, 20 bulan bukan waktu yang singkat ya, tapi juga bukan waktu yang terlalu lama. Kenapa? Karena saya rasanya baru kemarin kenalan sama teman-teman, khususnya kayak Sister Nancy, ya Bro Yusuf. Waktu saya telepon pertama kali, itu benar-benar saya baru kenal di situ gitu. Tapi rasanya kok kayak udah kenalan lama ya. Sis Nancy cerita tentang apa itu gempa di Palu, wah pokoknya banyak cerita, dan akhirnya kami masuk dalam satu kelas, berkenalan dengan yang lainnya, Sister Derias dan Mrs. Mutiara, Bro Yandri, Bro Yusuf. Bayangkan teman-teman, dari kelas eklesia itu kurang lebih berapa ya dulu, 15 mengikuti waktu perjalanan, mulai gugur satu persatu, dan sekarang eklesia tinggal sisa 5 orang. Tetapi saya percaya proses yang dilalui itu adalah seperti filter alami ya, di mana bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita kan. Dan saya percaya Tuhan tidak salah pilih gitu. Terbukti dari yang 5 orang ini, justru Tuhan bisa memunculkan pemimpin-pemimpin baru yang militan, dan itu terbukti sampai sekarang ya. Tidak ada murid saya di sini sekarang, adanya di online semua. Waduh, untuk mentornya masih nyampe di sini ya. Kalau enggak eklesia nggak ada satupun. Ya, puji Tuhan, saya sebagai mentor, jujur saya merasa diberkati, dan sebenarnya ya selama perjalanan kami 20 bulan itu, saya banyak belajar justru dari murid-murid saya ini gitu ya, mantan murid gitu ya. Karena kenapa? Saya belajar tentang arti ketekunan di tengah keterbatasan yang ada. Kehabisan kuota lah, jaringan gak stabil lah, mati lampu pas ujian, udah gitu ujian ada yang nangis-nangis gitu kan karena mati lampu. Sebenarnya sih buat tunanetra nggak masalah mati lampu ya, tapi masalah jaringannya ini yang masalah gitu ya. Wifi-nya langsung mati gitu. Jadi banyak hal yang kami rasakan bersama, tapi disitulah kami bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, di mana saat kami saling melayani satu sama lain, disitulah kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti firman Tuhan tadi yang disampaikan Paro ya, bahwa Tuhan tidak berduka dengan gugurnya murid-murid eklesia atau Siforsi. Satu persatu Tuhan tidak berduka, karena Tuhan bisa menjadikan batu-batu ini murid-murid Siforsi gitu kan. Tapi justru Tuhan berdukanya saat kita tidak menjawab panggilan Tuhan gitu. Jadi saat ini mewakili mentor yang ada, sebenarnya saya mantan mentor juga ya. Saya udah lama nggak jadi mentor lagi, jadi udah agak lupa gitu jadi mentor sebenarnya. Tapi saya mewakili para mentor yang lain, mengucapkan selamat, congratulations buat semua teman-teman wisudawan dan wisudawati. Ingat bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan, tapi justru ini adalah awal, dimana nanti saat selendang atau selempang namanya ya, selempang disampirkan di bahu Anda semua, itu ibaratnya Tuhan sedang menyampirkan tanggung jawab baru. Nah, untuk kalian pertanggungjawabkan ya. Selama 20 bulan kalian sudah dibekali dengan materi pembelajaran. Saya percaya itu ada tujuannya, bukan cuma sekedar untuk tahu aja, tetapi justru dari pengetahuan yang sudah ada itu teman-teman dipersiapkan untuk melejit lebih lagi dalam kapasitas Tuhan. Seperti ulat masuk ke pompong selama 20 bulan dikasih nutrisi, vitamin, dikasih makanan, udah gendut ya, udah sehat. Tiba saatnya sekarang terbang tinggi untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Siforsi menyediakan begitu luas wadah untuk melayani, tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Ya Bro Dani ya. Amin. Amin. Iya ya.
Oke, terima kasih buat Tuhan Yesus pastinya. Terima kasih buat Center for Christ dan terima kasih buat STTI Harvest dan semua setiap pribadi yang terlibat dalam perjalanan kami selama ini. Saya bersyukur secara pribadi dan saya juga yakin teman-teman semua sangat bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik yang sudah memberikan berkatnya melalui Center for Christ dan STTI Harvest. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, puji Tuhan, haleluya. Ya luar biasa ya, ketekunan para mentor kita yang luar biasa. Di sini juga ada salah satu mentor nih, Bang Jos. Ya. Nah, jadi hari ini memang kita ada 5 kelas yang akan diwisuda dengan 5 mentor tentunya. Tadi Sis Rahel mewakili para mentor yang sudah luar biasa selama 20 bulan mendampingi dengan sabar, dengan rendah hati juga sampai para muridnya bisa lulus. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kesan-kesan dari salah satu murid ya sebagai perwakilan, yaitu Sis Melisa. Dipersilakan Sis Melisa. Ya. Shalom para pastor, shalom Bransis, teman-teman semuanya. Saya mewakili dari teman-teman angkatan 4 sama angkatan 5 ya untuk memberikan kesan dan pesannya. Kesannya itu jujur bersyukur banget nggak nyangka bisa berdiri di sini. Akhirnya kita sama-sama di wisuda. Terus belajar banget sih. Banyak belajar dari Sikorsi selain tentang firman Tuhan, tapi juga belajar tentang berkomunitas. Dan terima kasih buat Sikorsi ya, terima kasih buat STTI Harvest juga udah memfasilitasi sih buat kita bisa belajar, kita bisa grow up, bisa bertumbuh juga secara karakter, diubahin sama Tuhan. Untuk pesannya sih untuk kita semua terus bisa melayani Tuhan bareng-bareng. Dan satu hal saya diingetin bahwa teologi itu kan sebenarnya belajar firman Tuhan. Tadi kayak Bu Susan sempat doa waktu itu, saya kerasa bahwa nggak hanya kita belajar firman dan menguasai firman, tapi saya diingetin bahwa kita juga mau dikuasai sama firman Tuhan sampai hidup kita benar-benar diubahin dan kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Ini Sis Melisa mentornya juga ada ya di Google Meet, si Susan, Sofia. Kita doakan juga ya untuk kesehatan si Susan Sofia yang sedang kurang baik ya sehingga nggak bisa hadir di sini. Oke, selanjutnya Kak Prisil. Ini waktunya acara yang ditunggu-tunggu ya dari awal, yaitu acara wisuda kita. Ini acara puncak kita pada siang hari ini. Nanti kami akan menyebutkan nama-nama yang akan wisuda. Mohon nanti boleh yang offline, yang datang ke sini nanti boleh maju ke depan. Nanti Ibu Anita akan menyampaikan selempang akan diselempangkan kepada wisudawan dan wisudawati. Dan bagi teman-teman yang ada di online, mohon untuk open cam ya. Teman-teman semuanya buka kameranya supaya nanti dari pihak dokumentasi bisa memfoto, mengcapture foto teman-teman pada saat wisuda dan namanya dipanggil. Oke, jadi sekali lagi ya untuk teman-teman yang hadir secara online, mohon buka kameranya ya dengan sudah disampaikan juga ya menggunakan seragam putih. Nah, sehingga nanti ketika nama-nama yang dipanggil dan usai semua wisudawan dan wisudawati sudah maju ke depan yang hadir di sini, kita akan foto bersama ya. Oke, kalau gitu untuk selanjutnya kita akan panggilkan wisudawan dan wisudawati untuk maju ke depan. Ini yang pertama. Oke, yang pertama adalah Melisa Kacian. Yang kedua, Joni Sugianto Limbi. Yang ketiga, Yati Bongso Binomo. Yang
Pastor Ivan ya. Oke, kami sambil membacakan juga nama para murid yang diwisuda yang hadir secara online. Baik. Oh, oke. Mewakili ya. Siap. Yang hadir di sini ada yang mewakilkan juga untuk Bro Joni dari kelas Glory. Dipersilakan untuk maju ya. Oke, lanjut. Masih di Belitung. Lalu kemudian Yusuf Hasan. Lalu Mutiara Maju. Nancy Susana Supit. Lalu Yenri Manik. Yang berikutnya Ronald Rukhorem. Lalu selanjutnya Wastiko Utomo. Selanjutnya Hendrik Irmanto Agustino Skaidel. Lalu selanjutnya Denny Cuaca. Selanjutnya Selvi Fridawati Sundarlin. Yang berikutnya Rostina Teresia P. Lalu selanjutnya Sumiati. Selanjutnya ada Mas Dinda Hutapea. Selanjutnya Yastin Maksudi Sihombing. Selanjutnya Elkanas Sihombing Sembiring. Elkanas Sembiring. Untuk selanjutnya Roy Peter Lasu. Selanjutnya Jessica Hudaya. Selanjutnya Emilia Juniati. Dan yang terakhir Nikadek Surya Ningsi. Beri tepuk tangan dong buat para wisudawan kita. Oke, mungkin kita bisa foto bersama ya. Yang Sponsorkan ya teman-teman yang online. oke. Kita beri aba-aba. Oke, semuanya kita akan foto bersama. Beri senyum yang terbaik, terutama yang hadir di offline ya. Oke, mungkin bisa diberi aba-aba ke kameramennya. Yang paling cerah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Kita turut berbahagia ya Bapak Ibu dan Bro NC semuanya untuk para murid yang sudah dengan ketekunannya menyelesaikan program HIC selama 20 bulan ya, dengan mungkin banyak banget tantangannya tadi sudah diceritakan oleh mentor kita Sis Rahel. Tapi luar biasa, hari ini akhirnya tiba di mana para murid dapat diwisuda. Dan seperti kata Sis Rahel, ketika diselempangkan itu adalah tanggung jawab baru buat kita semua mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita pelajari. Puji Tuhan.
STTI Harvest. Oke, selanjutnya Kak Prisil. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mengundang Ibu Susan untuk menyampaikan janji Janji alumni. alumni. Iya, dipersilakan Ibu. Janji alumni, silakan Ibu Susan untuk menjawab. Oke, baik. Kita akan sama-sama mengumandangkan janji alumni ya. Teman-teman semua yang ada di sini yang sudah di wisuda barusan. Tapi kalau teman-teman lain yang sudah menjadi mentor, yang sudah menjadi pengajar juga silakan. Tetap masih menjadi alumni kan? Masih menjadi alumni C4C ya. Jadi ya diperbarui janjinya, komitmen kita nih kepada Tuhan. Oke. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri bagi teman-teman. Kita akan mengumandangkan janji alumni kita. Ikuti saya ya, ulangi ya apa yang saya katakan. Oke, janji alumni. Kami alumni Center for Christ berjanji. Akan selalu mengabarkan Injil. Sesuai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. 2. Kami alumni Center for Christ berjanji. Akan selalu hidup kudus bagi Tuhan Yesus Kristus. 3. Kami alumni Center for Christ berjanji. Akan selalu setia dan taat. Dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. 4. Kami alumni Center for Christ berjanji. Akan selalu berbakti. Kepada bangsa dan negara Indonesia. 5. Kami alumni Center for Christ berjanji. Akan selalu memelihara. Nama baik dari Alma Mater Center for Christ. Oke, sekian. Terima kasih janji alumni kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kekuatan ya untuk selalu bisa melaksanakan janji alumni ini. Oke. Dan sebentar saya mau kasih sedikit tambahan. Teman-teman, ini yang teman-teman terima adalah sertifikat dari Center for Christ dulu. Ya, jadi yang teman-teman terima ini kalau di rumah dilihat nanti adalah sertifikat dari Center for Christ dan ada rapotnya. Ya, ada nilai-nilai rapot dari Center for Christ. Untuk sertifikat asli dari Harvest itu akan kami berikan menyusul, karena memang kalau dari Harvest itu kita nggak bisa langsung terima ya, biasanya kami daftarkan dulu, kemudian nanti dari Harvest akan mengirimkan kepada kami ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan kaget kalau ngelihat loh kok ini nggak ada Harvestnya gitu ya. Betul, memang itu belum ada, bukan yang Harvest, tapi yang Harvest nanti pasti akan kami berikan. Ya, oke teman-teman semua, terima kasih. Saya berikan kembali kepada Sis Grace dan Sis Presil. Oke, terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan untuk teman-teman boleh kembali ke tempat duduk. Ya, akan dibantu dengan volunteer ya. Oke. Maaf, nyontek dulu ya, soalnya nggak hafal. Putusnya dari kanan. Oke. Error lagi nih device-nya. Ini kayak lagi kelas aja nih error. Oke, siap ya? Belum. Sabar. Udah tahu udah lapar ya? Sabar. Oke. Error lagi.
begini ya. Oke, susah banget ternyata pakai satu tangan soalnya susah. Oke, ya 1, 2, 3. Petani bersyukur panen melimpah. Dalam doa ada sukacita. Wisuda ini adalah anugerah. Karena Tuhan sudah memimpin langkah kita. Terima kasih untuk semuanya. Kita pamit undur diri ya Kak. Dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum ini acara selanjutnya kami persilakan untuk Pastor Roy untuk doa penutup dan doa berkat. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri sebentar untuk kita akhiri kepada acara kita ini. Kita tundukkan kepala dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa dulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Bapak. Seringkali dalam hidup ini kami tidak bisa berkata-kata lagi tentang segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Memang hidup ini banyak tantangannya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami bagaimana sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah tangan Tuhan yang selalu terulur Bapak, kami pegang erat-erat selama kami menjalani hidup ini. Dan kami tahu Tuhan, suatu rancangan yang indah selalu menanti kami. Dan tidak ada hari tanpa mujizat Tuhan yang kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur atas semua wisudawan, wisudawati yang hari ini telah secara resmi lulus. Kami tahu Kau sudah punya rancangan Tuhan begitu dahsyat besar bagi kehidupan mereka. Pakai mereka Bapa seturut kehendak Tuhan. Dan kami juga Tuhan yang hadir di sini bersuka cita. Kami tahu setiap panggilan Tuhan pasti tiba dalam hidup kami dan kami mau menjalaninya dengan setia. Berkati Bapak semua yang hadir di sini dan juga yang mereka mungkin secara online dan mereka juga yang tidak bisa hadir. Kami tahu setiap rancangan Tuhan juga turun pada mereka dan kebaikan Tuhan senantiasa Tuhan mereka miliki dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebelum kami berpisah mengakhiri acara hari ini Tuhan, kami semua rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Saya undang semua dari kita untuk mengangkat tangan